Kita mulai dengan pengenalan Microsoft Teams ya. Jadi Microsoft Teams ini sudah kita gunakan ya malam hari ini sebagai media untuk kita melaksanakan webinar. Nah, dalam Microsoft Teams ini ya mungkin Pak Ibu sudah buka ya. Itu ada fitur menu ada fitur meeting ya. Fitur meeting. Kemudian ada fitur chat. Nah, chat ini bisa kita gunakan seperti WA ya. Jadi yang sudah punya akun itu bisa kita chat ya. Seperti chat biasa ya. Termasuk juga call. Ini juga bisa kita gunakan sebagai media komunikasi telepon. Jadi yang ini sudah ada akunnya, nanti silakan coba ya. Kalau misalnya sudah mengaktifkan di HP itu, kita dengan mudah akan bisa menelpon teman yang sudah punya akun ya. Kemudian bisa juga kita mengirim dan menyimpan file ini, ya, menyimpan file ya. Kemudian ada tambahan aplikasi ya, dan bisa terhubung secara global ya. Mungkin tampilannya seperti ini ya, yang di kanan ini. Ini ketika meeting ya. Ada yang dari atas ya, kita ada ada yang chat ya dari sini, kemudian ada chat. Nah, sini masuk ke sini ya. Ini tim. Nah, sini jika kita klik tim maka akan muncul tim atau kelas yang kita ikuti ya. Kemudian ada kalender ya, ada kalender. Nah, ini tampilannya ya seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita pakai versi web ya, versi web di laptop kita. Oh bukan, ini versi aplikasi ya, maaf. Versi aplikasi ya. Kalau misalnya kita meeting, ada fitur-fitur ini fitur anggota atau anggota rapat ya, atau teman kita. Ini chat, ini untuk angkat tangan ya. Nah, di sini ada tambahannya untuk breakout. Jadi dengan tim ini kita bisa membentuk kelompok-kelompok meeting. Misalnya kita ada 55 orang, kita bagi menjadi berapa kelompok? 5 kelompok misalnya. Ya. Jadi masing-masing kelompok anggotanya beda-beda seperti itu. Nah, jadi istilahnya kita membuat grup ya, grup walaupun kita daring gitu. Kemudian ketika kita klik more action ini di titik 3 ini, maka akan muncul menu device ya, device setting ya, dan lain sebagainya. Di sini ada galeri juga, full screen. Nah, ini juga ada apply background effect. Jadi di sini ketika kita klik ini, maka nanti akan muncul background yang bisa kita gunakan gitu ya. Termasuk juga kita bisa menguploadnya. Kemudian ada menu start recording. Jadi jika ingin merekam rapat yang kita lakukan, klik ini. Itu ya. Nah, kemudian nah ini versi desktop ya. Nah, kalau yang ini kita tidak perlu install aplikasinya. Kalau yang tadi harus install dulu ya. Nah, kalau misalnya laptopnya berat, kita bisa menggunakan yang versi web ini ya, versi web ya. Nah, sama ya menunya seperti yang tadi, ada activity, chat, dan tim ya, segment itu. Nah, untuk menu yang lain hampir sama ya. Untuk share screen ini tandanya ya. Yang versi web yang kesulitan tadi mencari share screen-nya ini ya. Di sebelah Mac ini ya. Ada share screen-nya. Nah, ini tampilan tim. Ketika kita klik tim, dia akan muncul kelas-kelas atau tim yang kita ikuti. Itu. Nah, ini tampilan di setelah kita buka kelas ya, salah satunya misalnya Bali 2 ya, ini tampilannya. Nah, di sini ada channel ya, atau saluran. Nah, ini sudah saya buatkan beberapa saluran. Nanti Bapak Ibu bisa buka ya, kalau misalnya mau lihat jadwal pelatihan, klik jadwal pelatihan. Kalau mau lihat materi pelatihan, klik materi pelatihan. Kalau misalnya tertinggal kodenya, tadi kodenya berapa, sebentar yang tambahkan di sini. Achievement kode dan survei ya. Nanti bisa dicari di sini. Jadi di kelas itu sudah yang coba lengkapi ya.
untuk kebutuhan diklat kita. Nah, ini untuk di HP ya, hampir sama tampilannya. Nah, kalau misalnya mau menggunakan HP itu lebih fleksibel jadinya. Lebih fleksibel dan nanti pemberitahuannya cepat karena ada notifikasinya gitu. Kalau ada yang memosting sesuatu di kelas, maka nanti akan ada notifikasinya. Nah, untuk tampilannya juga hampir sama ya. Ketika kita meeting, nah yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan HP adalah ini di suaranya ya. Kenapa kok kecil gitu misalnya. Nah, mungkin belum mengaktifkan speakernya. Nah, Microsoft Teams yang kita gunakan itu adalah berdomain pendidikan ya. Jadi guru inovatif itu khusus pendidikan, di mana bisa digunakan untuk online meeting itu maksimal 250 orang. Jadi gratis ya, gratis. Kemudian nanti terekam ya, rekamannya itu nanti otomatis tersimpan. Kemudian kalau misalnya kita online broadcast itu bisa sampai 10.000. Jadi kemarin saat pembukaan itu kita melakukan online broadcast ya. Nah, Microsoft Teams ini bisa diakses melalui Linux ataupun Windows ya, untuk versi desktopnya ya. Kemudian untuk tablet ya juga bisa kita akses. Kemudian versi browser atau webnya. Nah, untuk versi browser atau web itu kita disarankan ya, yang support dengan baik itu adalah yang pertama Edge ya. Ini punya Microsoft ya, jadi otomatis support. Kemudian Chrome dan Safari, gitu ya. 3 ini yang bagus ya, yang support. Kalau misalnya kita menggunakan Mozilla itu misalnya ya kurang support ya, bahkan ada yang tidak mau seperti itu. Kemudian juga bisa di telepon ya, di tablet dan telepon, bisa di iPhone dan di Android seperti itu. Jadi fleksibel ya, mau kita gunakan di versi yang mana. Termasuk bisa juga kita gunakan di laptop bisa, di HP juga bisa. Nah, untuk rekaman rapatnya nanti otomatis akan tersimpan di SharePoint namanya ya, atau di OneDrive-nya. Dan juga otomatis kalau ditaruh di channel meetingnya maka otomatis akan tersimpan seperti yang kemarin ya, seperti yang saat uji coba kita taruh di channel general atau umum. Jadi rekamannya langsung ada di sana. Jadi gampang untuk kita lihat, termasuk untuk di-download gitu. Baik, itu pengenalan singkat tentang Microsoft Teams. Untuk tugasnya nanti Bapak Ibu membuat kelas ya, membuat kelas. Nah, cara membuat kelasnya, saya contohkan ya, cara membuat kelas. Nah, Bapak Ibu silakan masuk ke tim ya. Mohon konfirmasi Bapak Ibu kalau misalnya screen-nya tidak jalan ya. Nah, Bapak Ibu masuk ke Teams, kemudian klik tim ya. Nah, nanti akan muncul kelas-kelas yang sudah Bapak Ibu ikuti. Kemudian klik join or create team. Klik ini. Nah, di sini akan muncul ya, create a team. Nah, yang kemarin kan join a team with a code ya. Jadi dengan kode, kemudian klik join. Nah, kalau kita membuat, klik yang pertama ini, create a team. Klik create team. Create team. Nah, kemudian pilih yang ini, yang kelas ya. Pilih yang kelas. Kemudian kasih nama. Namanya kasih grup besar ya, Bali 2 underscore nama Bapak Ibu ya. Misalnya namanya ya, misalnya ya. Ini ya. Bali 2 Wayan Aldike gitu misalnya. Untuk deskripsinya boleh diisi boleh tidak ya. Kemudian klik next. Kemudian ditunggu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tambahkan minimal 5 orang dari teman-teman yang ikut diklat, ya. Jadi nanti mencoba membuat kelas dengan memasukkan teman-teman yang ikut diklat, misalnya. Saja namanya, kemudian ditunggu ya. Misalnya kita yang tambahkan Pak Ketut ya. Gitu. Nah, itu misalnya. Setelah seperti ini, klik add.
Nah, maka sudah masuk kelas ya. Nah, itu ya contohnya. Dan di sini tambahkan Tiang sebagai guru ya. Nah, karena ini saya buat sendiri nggak bisa ya. Misalnya IWR artikel gitu di sini nanti ya. Jadi 5 rekan sebagai apa namanya? Sebagai siswa. Kemudian 1 orang yaitu saya sebagai guru. Jadi nanti bisa ikut masuk ke kelas untuk memeriksa tugas gitu. Ya. Misalnya saya masukkan Pak Eka ya. Kak Wahyu. Kak Wahyu enggak. Atau Pak Jarnawi ya. Nah, ini master trainernya yang masukkan coba ya. Muhammad Jarnawi ya. Seperti itu misalnya. Klik add. Ya. Itu ya. Jadi gurunya cukup saya sendiri. Kemudian di siswanya 5 orang dari teman-teman di sini. Kalau sudah, klik close. Nah, maka kelasnya sudah berhasil dibuat, gitu ya. Nah, nanti di kelas ini untuk gambarnya silakan kalau mau diganti klik ini ya. Klik profilnya itu. Ya, klik di sini nanti muncul tanda pensil ya. Kemudian klik pilih gambarnya atau bisa upload gambar. Misalnya pakai foto sendiri boleh. Klik upload ya. Nah, ini contoh kita ganti pakai ini ya. Setelah diklik kan diupload dulu, kemudian muncul diklik baru diupdate. Nanti akan saving change ya, sudah terganti ya. Itu. Kemudian ini sudah langsung ada channel umum atau general ya. Kita klik di sini, maka di sini Bapak Ibu bisa membuat pengumuman di sini. Nah, misalnya kita klik new conversation ya, kita buat pengumuman di umum. Misalnya apa? Nah, caranya biar lebih menarik ya, klik tanda A ini di bawah A, kemudian di new conversation ini klik ya, pilih announcement. Nah, sehingga dia lebih muncul ya nanti. Kita misalnya pengumuman kelulusan itu misalnya. Contoh ya, pengumuman kelulusan. Terus kelulusan kelas 6 itu misalnya. Nah, apa misalnya pengumumannya? Untuk pengumuman kelulusan, contoh ya, kelulusan dapat dilihat itu misalnya. Lihat di web sekolah itu misalnya. Misalnya ya, contoh ya. Nah, kita kalau misalnya biar lebih menarik lagi di atas ini, kita bisa ganti warna ya, klik ini ya, misalnya kita ganti merah apa ini agak kemerahan ya, coklat ya. Kemudian kita juga bisa ganti gambar, klik ini yang di sampingnya. Kemudian gambarnya ini mau pilih dari yang sudah ada atau mau upload. Tuh. Misalnya kita pilih yang sudah ada, choose an illustration. Kemudian kita pilih gambarnya misalnya ini, disesuaikan nanti ya, ini contoh, klik done, maka ini sudah isi background gambar. Kemudian kalau sudah, klik ini, kirim ini, send, klik ya, maka pengumumannya sudah jadi seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu tugasnya setelah membuat kelas, yang kedua adalah Bapak Ibu membuat materi. Nah, materinya silakan disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu. Misalnya guru matematika, jadi usahakan buat channel lagi satu ya, buat channel. Nah, ini kan umum ya, jadi kalau umum ini percakapan yang bersifat umum, biar lebih mudah mencari materi. Misalnya kita buat channel matematika. Caranya klik ini, di sebelah kanan kelas ini ada titik 3 ya, titik 3, kemudian kita klik, ada add channel. Nah, add channel ya, kita klik add channel. Misalnya ini judulnya adalah namanya matematika ya, yang lain biarkan saja, deskripsi boleh diisi ya, boleh tidak. Ini kita centang biar otomatis ada pemberitahuan ke anggota. Kemudian add ya, sudah. Nah, kemudian disinilah Bapak Ibu membuat materinya, klik saja new conversation ya, sama seperti tadi, baru langsung kita masukkan materi di sini.
Nah, untuk memasukkan materi bisa melampirkan file ini. Misalnya file LKS bisa di sini ya. Bisa diupload dari OneDrive, dari komputer juga bisa. Ya. Termasuk bisa melampirkan video, misalnya video dari YouTube bisa juga. Itu ya, seperti ini. Baik, itu tugasnya buat kelas, kemudian mengupload materi. Nah, yang terakhir adalah tugasnya yang ketiga, mengadakan rapat. Jadi mengadakan rapat, misalnya kita buat rapat atau meeting ya, atau kelas daring, kita buat di channel matematika ini. Nah, misalnya kita mau mengajar matematika. Nah, caranya di Meet ini ya, kita masuk dulu ke channelnya, boleh di umum, boleh di matematika ya. Tapi baiknya di matematika saja. Saya contoh di sini ya, di matematika. Di pojok kanan atas ada Meet ya. Kita klik tanda panah ke bawahnya, kita klik. Nah, ada Meet Now, Schedule a Meeting. Kalau Meet Now berarti sekarang. Ya, sekarang meeting gitu. Buat sekarang, langsung meeting sekarang. Tapi kalau misalnya schedule berarti terjadwal, misalnya besok pagi jam 9 itu misalnya. Nah, jadi terserah Bapak Ibu ya, kalau misalnya sekarang, klik Meet Now. Kalau schedule a meeting, berarti terjadwal. Gitu ya. Kita coba schedule a meeting ya, kalau Meet Now kan langsung ya. Kita coba schedule a meeting. Kita klik schedule a meeting. Nah, maka akan muncul seperti ini. Judul meetingnya apa? Misalnya pembelajaran bangun ruang misalnya. Ya, pembelajaran bangun ruang. Nah, terus pesertanya ya. Karena ini sudah di channel ya, dari kelas, jadi bisa tidak ditambahkan. Kemudian tanggal berapa? Misalnya tanggal 15 besok misalnya. Tanggal 15, jamnya jam berapa? Jam 9. Jam 9 sampai hari berapa? Sampai kapan? Misalnya. Tetap tanggal 15 berarti ya. Kemudian sampai jam 10 misalnya. Nah, kalau misalnya all day, kalau kita klik all day berarti tidak perlu ngatur jam lagi, berarti satu hari full gitu ya. Nah, itu satu hari full. Kita anggap terjadwal cuma 1 jam ya. Kemudian ini ada doesn't repeat, artinya kita klik coba. Artinya apakah ini mau diulang atau tidak. Nah, kalau diulang berarti pilih diulang setiap berapa hari atau setiap berapa minggu gitu ya. Nah, kalau tidak diulang berarti pilih yang does not repeat ya. Kemudian ini sudah di channel matematika, jadi otomatis ya. Lokasi boleh ditambahkan, boleh tidak. Deskripsi bisa ditambahkan ya. Misalnya kelas matematika. Kelas matematika. Nah, deskripsinya disesuaikan nanti ya. Boleh diisi, boleh tidak juga. Kemudian kalau sudah, send ya, klik send. Ya, maka sudah muncul di sini. Nah, deskripsinya akan jadi judul ya, kelas matematika. Itu. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk gabung atau untuk mengirimkan linknya? Nah, untuk mengirimkan link, Bapak Ibu silakan klik ini di sini. Klik. Nggak bisa ya? Atau di sini ya. Klik tanda 3 ini, view meeting detail. Klik 3 itu, view meeting detail. Kemudian, nah tadi kan nggak muncul ya di sini. Di bagian bawah ini tadi belum muncul, karena belum di send tadi. Nah, setelah di send, maka akan muncul linknya di sini. Join on your computer or mobile. Jadi sini, click here to join the meeting. Kita klik kanan. Nah, kita klik kanan di sana ya. Jangan klik biasa, tapi klik kanan. Kemudian, copy link address. Ini ya, copy link address. Maka, ini yang kita kirim ke siswa kita. Itu ya, untuk link. Nah, jadi linknya seperti ini. Coba saya baca di sini ya. Nah, linknya panjang ya di ini. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kita sudah kita tulis ya. Kalau kita sudah buat di kelas dan semua anak sudah masuk kelas, tidak perlu kita share link lagi. Tapi cukup anak-anak masuk ke matematika, ke kelas ya, kemudian ke channel matematika. Nah, maka tinggal join saja. Atau bisa di kalender.
Di kalender juga ada nanti di kalender. Tadi yang mana itu? Oh, sudah. Pak Gede Raga sudah buat jadwal ya. Nah, jadi sudah langsung muncul di sini ya. Gitu. Jadi yang tadi yang mana ya? Nah, ini pembelajaran bangun ruang di sini. Nah, ini tabrakan jadwalnya ya. Di sini. Jadi anak-anak tinggal klik saja. Klik. Untuk joinnya tinggal klik. Nah, klik sekali ada tanda join. Atau seperti ini. Ada joinnya ya. Jadi tinggal klik join sesuai dengan tanggalnya. Baik. Nah, tugasnya nanti setelah membuat meeting ya. Setelah membuat meeting, buktinya adalah attendance list-nya. Kelihatan ya. Nah, di sini titik 3 ini di partisipan ini ada titik 3. Kemudian klik titik 3-nya ya. Yang besarkan lagi ya. Nah, klik titik 3-nya. Kemudian klik download attendance list sini. Klik. Nah, kita lihat di bawah mungkin sudah terdownload. Atau kita lihat di download ya. Nah, inilah yang nanti dikumpulkan sebagai bukti tugas ya. Minimal meeting dengan 5 orang berarti. Kalau lebih boleh. Ya. Nah, ini. Jadi attendance list ini akan kelihatan siapa saja yang masuk di kelas ya. Nah, ini bisa juga kita langsung gunakan sebagai absen. Ya, seperti ini. Jadi nanti kelihatan joinnya jam berapa, terus keluar, masuk lagi, keluar lagi kelihatan. Gitu ya. Nah, sebelumnya kita samakan dulu timnya ya. Biar tidak ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu kan nanti bingung ya. Kita samakan saja, kita pakai bahasa Indonesia ya. Nah, caranya Pak Ibu, yang di sebelah profil ya. Yang di sebelah profil ya. Setting and more ini, sebelah profil ya. Setting. Setting yang sebelah profil. Nah, maka akan muncul seperti ini yang sebelah profil ya. Cari language. Nah, di sini ada United. Nah, kita ganti nih English United States-nya. Kita pakai bahasa Indonesia. Klik bahasa Indonesia. Yang untuk yang di bawahnya belum isi bahasa Indonesia tadi saya cek. Jadi biarkan English ya. Yang diganti adalah yang di atasnya, add language-nya. Kemudian ini biarkan tersentang, terus save and restart. Kemudian sekarang lanjut cara untuk membuat penugasan ya. Kita masuk lagi ke timnya. Kita buka kelas. Nah, misalnya ini ya, saya pakai kelas percobaan. Jadi nanti buka kelas Bapak Ibu ya. Kita buka kelas. Baik, kemudian kita ke channel umum ya, di umum. Nah, di bagian atas ada tulisan ya ini ya, umum, postingan, file, buku catatan kelas. Nah, ini khusus nanti di materi terakhir ya kita pelajari. Nah, ini ada tugas. Klik tugas ya, klik tugas. Nah, setelah kita klik tugas, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, kemudian kita klik buat di bawah. Klik buat. Klik buat ya, maka akan muncul 3 pilihan. Ada tugas, kuis, dari yang sudah ada. Nah, kalau dari yang sudah ada berarti kita sudah pernah buat sebelumnya. Nah, kemudian kuis misalnya kita mau mengirimkan tugas berupa Google formulir, kuis formulir ya. Kita langsung klik ini. Nah, kalau kita tugas biasa, misalnya kita ketik biasa ya, kita klik yang ini, tugas ini. Nah, kita coba dengan tugas ini ya, kita klik. Nah, kita masukkan judulnya, misalnya judulnya tugas matematika ya. Loncat-loncat ya, tugas matematika. Nah, instruksinya apa? Nah, misalnya instruksinya ukurlah ya, atau hitunglah ya, hitunglah apa misalnya jumlah jumlah benda yang berbentuk balok
di rumahmu, itu misalnya. Contoh ya. Nah nanti jawabannya ya, misalnya sini, jawabannya nanti bisa dikirimkan di bawah sini. Nah, poinnya misalnya kalau betul kita kasih 100, ya. Jadi nanti tambahkan poinnya 100 atau berapa ya, tergantung poin yang diinginkan. Kemudian ditugaskan kepada di kelas percobaan ya. Kemudian untuk semua siswa ya, atau misalnya untuk beberapa siswa bisa ya, atau misalnya ini mau ditambahkan kelas yang lain juga bisa gitu ya. Ini masih proses ya. Jadi ini akan muncul nanti kalau kita klik ini kelas-kelas yang kita miliki ya, kita bisa tambahkan. Kemudian jatuh temponya kapan, misalnya jatuh temponya tanggal 17 itu misalnya. Jam berapa, misalnya ini kita biarkan ya jam, atau kita ganti jam 10 misalnya, atau jam 12 siang ya. Tuh. Kemudian di kalender misalnya tidak perlu, tidak usah. Pemberitahuannya di mana, di umum atau di matematika. Misalnya ini karena pelajaran matematika, kita kasih di channel matematika ya. Kita klik edit, kemudian klik matematika. Nah, kemudian klik selesai ya, klik matematika atau di channel yang diinginkan, kemudian klik selesai. Nah, jika sudah ya, cukup seperti ini saja. Nah, maka kita tugaskan ya, klik tugaskan. Nah, seperti ini sudah. Nanti akan ada pemberitahuan di sini ya. Nah, ini sudah ada angka 1 ya, pemberitahuan. Nah, kita bisa lihat, klik. Nah, di sini karena di kelas percobaan hanya ada 1 siswa ya, jadi hanya 1. Tapi kalau ada banyak, nanti semuanya muncul di sini. Nah, nanti akan kelihatan kalau yang sudah ngumpul di sini, sudah ngumpul itu misalnya. Nah, untuk melihat tampilan siswa, klik ini segitiga titik 3 ini ya, klik. Kemudian untuk mengedit juga bisa ya, edit berarti kalau kita ada perbaikan. Nah, untuk tampilan siswa kita bisa klik. Jadi di siswa nanti seperti ini munculnya, tugas matematika, soalnya seperti ini atau instruksinya. Nanti buktinya di sini, misalnya tambah berupa foto misalnya, bisa di sini nanti. Itu ya. Terus kalau misalnya siswanya ingin dibacakan ya, dibacakan tugasnya ini, bisa mengklik ini, pembaca imersif ini. Nah, klik sini, klik. Nah, nanti akan dibacakan tugasnya. Nah, muncul seperti ini. Kemudian klik putar. Ya. Jadi sangat bermanfaat misalnya untuk yang berkebutuhan khusus ya, atau yang ada hambatan membaca gitu ya. Jadi dibacakan tugasnya. Baik, itu jadi tugasnya nanti tambahnya ini ya, membuat 1 saja ya, 1 saja tugas ini, di screenshot ya, di screenshot, kemudian nanti dikirimkan.